Ternyata di sini tersimpan sumber sejarah yang penting. Ada 2 teks. Jadi teks pertama adalah teks prasasti Jonggrang. Kemudian yang kedua itu adalah teks prasasti Tiga Hari Haru-Haru. Ya, ini kami dalam rangka 100 tahun, jadi kedatangan Ordo Karmel. Kami ini sekelompok para imam yang didirikan di Tanah Suci di Gunung Karmel, maka namanya Ordo Karmel. Itu tahun 1200-an. Jadi zaman perang salib. Karena memang mereka bekas pejuang perang salib, tapi kemudian menyadari bahwa perang yang sesungguhnya itu bukan melawan orang lain, atau saudara muslim atau apa, tapi perang melawan diri sendiri. Gitu. Maka lalu mereka menjadi pertapa di Gunung Karmel. Itu lalu perjuangan rohani yang paling penting itu kan melawan diri sendiri, lalu mereka menjadi pendoa pertapa. Gitu. Tapi kemudian karena situasi masih peperangan masih belum tidak aman, mereka pulang ke Eropa, berkembang di berbagai negara, Italia, Prancis, Inggris, lalu ke Belanda. Lalu sekian ratus tahun kemudian besar mereka. Lalu pada zaman kita masih Jawa koloni Belanda, lalu mereka mengirimkan itu Karno datang ke sini, dikirim oleh Vatikan, oleh Paus tahun 1923 datang di Malang di Gereja Kayu Tangan itu. Maka dalam rangka 100 tahun itu saya mumpung masih saya punya ingatan ya, kalau menunggu yang muda-muda pasti hilang semua. Iya loh. Kecuali diwariskan. Ya. Maka lalu saya rintis ini. Ini saya masang itu hanya 3 hari waktu itu. 3 hari. 3 hari, lembur sampai gak tidur. Itu karena Terima kasih loh Romo. Terima kasih. Jawa Barat itu lalu karena jenderal mau datang pimpinan kami dari Roma untuk meresmikan ini. Itu maka ada tanda tangan beliau. Waktu itu 2 tahun. 3 hari. 3 hari. Lalu yang menyusul 3 hari itu ya belum lengkap gitu. Lalu saya ngumpulkan lagi yang ada. Itu saya keliling di tempat-tempat kami, biara-biara kami ya, barang yang sudah kuno yang mungkin diperhatikan ya, di selorok-selorok bahkan di apa gitu. Saya kumpul keliling berapa kali saya kumpul. Jadi ini Pelan-pelan. terima kasih loh Romo. Paling enggak bagaimanapun apapun ini museum dan bisa dibilang jadi museum sejarah Karmel loh, bisa dibilang. Karmel bisa dibilang paling gede karyanya kan di Malang ya Romo ya. Jadi ada 3 bagian. Ini bagian kecil ini karena tempatnya udah mepet. Itu sejarah kami dan spiritualitas. Kami ini kalau dalam gereja Katolik disebut juga dalam bahasa Muslim tarekat. Gitu. Jadi semacam walaupun bukan aliran tapi ada pendirinya, spiritnya apa begitu. Gitu ya. Selain bahwa kami orang Katolik tapi masih menghayati suatu semangat khusus gitu ya, seperti tarekat dalam tradisi Islam. Itu jadi kami berdiri zaman itu ya, perang salib tahun 200. Gitu. Ini jadi saya terangkan sedikit lalu ini sampai di situ barang-barang biara di sana. Lalu mulai dari sini ini barang-barang budaya di mana kami berkarya. Itu kalau mau keliling sedikit. Ayo Romo, sorry, saya tetap di sini ya. Oh ya. Coba ya Romo. Tapi ya belum sangat profesional. Loh. Jadi belum ada keterangan mestinya kami pelan-pelan itu pakai pakai barcode gitu. Pokoknya naruh saja barang. Ini yang misalnya ini yang paling tua ya saya kumpulkan 1652. Wih. Yang lain ini sudah 1800. Andai kata ini boleh digitalkan bagus sekali. Sudah semua. Bagus. Sudah semua. Oleh Perpustakaan Malang, Kota Malang. Keren. Kota Malang, Pak. Iya, Malang ya. Yang saya Jadi cerita mereka kemarin. datang sendiri. Bisa diakses ya? Sudah Nggak ya, tahu. saya kira minta mereka kami. Wah, istimewa ini. Mbak Nesi dulu jadi setiap kali dia datang ketika kami masih di Jalan Talang. Oh gitu. Tempo. Iya, Tempo. Tadi kan saya bilang kan, nggak tadi saya cerita. Saya nggak pernah sadar kalau sempat pindah ke Kami Jalan punya Talang. jadi punya perpustakaan mungkin besar, kami perpustakaan Katolik mungkin paling besar di Malang. Itu yang sebelahnya SMA nih. Oke, tapi sudah kami pindah perpustakaan. Jadi di situ semua jadi asrama. Lalu kami punya bangunan baru 3 lantai di Jalan Terusan Raja Basa. Kalau mau mirsani ke sana, perpustakaan dan masih ada juga buku-buku kuno beberapa. Wah, itu bagus itu. Itu. Bahkan ada itu Mbak Nesi yang itu dari perpustakaan itu kan, dia bisa ngecek itu kan ada buku antropologi dengan gambar-gambar sangat kuno tapi sangat jarang. Dia cek di Shopee katanya 200 juta. Wih.
Iya berguru. Romo nanti pelan-pelan ini kami bawa. Karena di waktu itu dia jadi sudah mengumpulkan buku-buku yang terbit sudah lebih dari 50 tahun. Baru diseleksi mana-mana yang kiranya berharga. Ini sudah semua ada sudah di scan. Syukurlah kalau sudah digitalisasi. Mudah-mudahan bisa diakses, mudah-mudahan. Iya. Bisa. Ya gitu Pak. Ya ini sejarah saya ngebut itu sambil memberi seminar itu malam-malam. Saya nyeleksi foto-foto tapi ya nggak sempat. Ini gereja lama. Kami cetak semua. Bahkan kalau nggak salah Nanti ada. kami akan pindah ke tempat baru lebih besar. Oh gitu, museumnya. Sana, ya. Lalu ini nanti kami ubah menjadi tempat untuk apa ini? Display kitab suci, ilmu kitab suci. Iya. Karena kebetulan saya ngajar kitab suci. Iya. Jadi mungkin ya geografi, arkeologi, ilmu macam-macam. Iya. Soalnya gini Romo, terus terang saya pun berkesempatan kedua kalinya masuk ke sini ini kan karena ya ini jujur kemarin nggak sengaja ketemu Romo dan Romo loh yang marani saya dengar bicara museum. Karena beliau ngomong gitu kan, siapa kalau ke sana minta saya boleh dibukakan? Nah, saya bilang itu apa ini Mas Yones atau yang karyawan di sini atau ada frater calon Romo di sini. Iya. Tapi lah saya bilang, oh ya itu saya yang nyusun. Makanya tak ajak sang sesepuhnya ke sini sekalian biar ketemu kenalan kan nambah network juga. Nah, nemu ini loh gak sengaja pas kesini pas saya pengen bagi saya juga ide untuk adik-adik bikin skripsi ini. Iya. Sudah ada dari jurusan sejarah UM datang ke sini. Oh, berarti maksud saya itu. Iya. Oh gitu. Iya ada. Lalu ada apa ini? Satu mahasiswa itu baru saya ketemu bapaknya. Romo, itu anak saya itu belajar sejarah gitu. Saya heran. Makanya senang sekali bahwa ada anak muda belajar sejarah. Itu saya ketemu dosen. Sorry Romo. Sorry Pak ya. Ya just international. Yang mahasiswi itu dia nggarap yang di Ursulin kalau nggak salah. Iya. Oh Ursulin, ya. Iya. Kami sudah masuk ke Amida. Iya. Walaupun saya tidak aktif nih. Iya. Itu bergabung sama Pak Wicayono. Oh iya. Iya. Bahkan pernah ketemu, kami pernah bedah buku. Jadi waktu suster itu Ursulin nulis buku 100. Iya. Saya bersama Pak Wicayono. Dwi Cahyono di Malang ada dua soalnya. Oh, iya. Dwi Cahyononya yang Museum Panji sama satu lagi sejarah juga temennya Pak Lutfi. Pak Dwi Cahyono juga. Namanya sama. Bagus sekali. Makanya Ya, tadi kan saya bilang untuk ukuran museum apalagi sisip kebut semalam 3 malam loh. Ini luar biasa loh. Ini ya inkulturasi. Jadi dalam teks kami ada Nabi Elia, Nabi Khidir. Nabi Khidir kan terkenal itu sebagai seorang pendoa, pembela Allah. Lalu kemudian dia moksa kalau dalam bahasa kita ya, moksa. Dalam bahasa mungkin ini teks mistik ini. Jadi oleh seniman ini dilukiskan dengan gaya Jawa, dengan wayang, walaupun ya sininya sih tidak terlalu bagus, tapi idenya menurut saya yang bagus. Naik merkawah dalam bahasa. Ini bedanya pakai semiotika ya. Iya. Ya saya mau nulis juga. Iya. Ini kami Bunda Maria dan Yesus dalam gaya Hindu. Kebetulan ada seorang bapak Hindu bisa melukis, lalu kami minta. Tapi orangnya sudah meninggal sayangnya. Bagi saya sangat inspiratif. 2012 ya? Ya belum lama. Oh, bukan 19 ya? 12 tuh? Enggak, 12-nya. Iya. Duanya kayak 9. Saya tahu pentolnya itu kayak. Tanya 19 atau 20 gitu loh. Ya ini loh, yang saya belakangnya. Ya, iya. Duanya kayak pentol 9 juga. Ini salah satu teks dari Efesus yang dikutip menjadi sumber. Ini simbol-simbol dari tanah suci itu, jadi hidup rohani kami itu seperti hidup itu perjalanan peziarahan. Sampai sekarang nama gunungnya masih tetap Karmel. Karmel ya. Dari kata kerem itu artinya kebun Allah. Jadi kebun Allah. Kebun bunga atau kebun zaitun. Jadi kami memang tempat itu kan salah satu tempat istimewa di tanah suci.
subur walaupun tanahnya juga batu-batu tapi subur. Lalu ini lambang-lambang bagi hidup rohani. Hidup itu perjalanan mendaki gunung. Itu mencapai puncaknya Tuhan sendiri, padang gurun. Hidup itu ya pergulatan di padang gurun dengan panas, dengan itu ya lelah, dengan letih, dengan haus dan sebagainya. Tapi menjadi tempat yang subur karena dalam bahasa Ibrani kebetulan midbar itu artinya tempat sabda. Jadi padang gurun walaupun tidak ada apa-apa di situ tempat Tuhan berbicara, bersabda. Itu dahsyat saja dalam tanda kutip pemahaman. Oh, tentang taman ada di kejadian. Iya, kejadian. Itu juga kota itu ya tempat kita bertemu. Ya. Itu Perlano, tapi juga tempat godaan dan apa. Itu Korintus. Ya, saya persenjataan rohani. Romo salut karena meskipun tulisnya Efesus ngerti kejadian Efesus. Ya, De Brito masa nggak tahu. Kalau De Brito ya saya pegangan. Sorry lo ya. Bisa jadi banyak orang Katolik kalah ya. Lah emang nih, sorry. Apalagi sorry, yang anak zaman now kan lebih Lebih tambah parah lagi. Walaupun bisa membuka apapun tapi mereka membuka yang nggak perlu. Yang perlu nggak dibuka. Luar biasa hari ini ya. Tuhan mempertemukan kita, terima kasih Tuhan. Insinyur Hadi Sumarto. Ini foto terakhir beliau kebetulan datang ke Malang. Beliau dulu ketua KWI atau MAWI zaman Pak Harto, orang sangat terkenal. Mantan uskup Malang juga ya. Mantan uskup Malang. Mestinya beliau jadi kardinal tapi beliau tidak mau. Itu sudah dinominasikan. Loh, berarti kalau maaf dengan kardinal yang pertama duluan beliau sama kardinal itu. Kardinal Darmo Yuwono, lebih Darmo Yuwono. Beliau ini kan beliau kemudian. Beliau sebenarnya mau mengganti Kardinal Darmo Yuwono, tapi beliau tidak mau. Ya. Itu jadi foto terakhir beliau masih sehat datang ke Malang, itu usia 89. Ini foto terakhir ini Romo Belanda terakhir. ya berbit. Ya, Romo berbit. Ya. Monggo ya silakan. Lalu sekarang dikuburkan di sana ada bangunan kapel itu dari kaca, di bawah altar beliau dimakamkan. Dan kami merasa mungkin orang suci beliau itu, sehingga orang berziarah lalu itu sudah ada berbagai seperti cerita mujizat. Terima kasih loh Romo karena menyambut kami, Anda menyambut kedatangan tamu ya, bersyukurlah. Foto terakhir saya juga dengan beliau. Saya kalau baca beliau itu berpikir jadi ingat salah satu ahli Belanda yang abad ke-20 awal itu banyak menghimpun sumber sejarah. Oh iya, Namanya juga Perbik ya. Tapi apakah orang yang sama atau berbeda? Beda ya. Karena ini generasi berbeda. Ya. Tapi namanya sama. Kalau kemungkinan satu. Saya dulur. Ya, kemungkinan ya. Dulur. Kalau bicara apa? Nama marga mungkin ya. Jadi memori saya balik lagi ketika di Brito ini. Lah ya itu. Ya, keren luar biasa lah Romo. Ini ya sedikit gitu. Kalau ini ya saya iseng-iseng, saya karena cucunya tukang kayu saya bisa. Buat ini. Nah ini fotonya gereja-gereja kita ya, gereja kayu tangan sama gereja di Pasuruan ya. Kalau nggak maaf yang di tiang ini. Oh iya. Yang bawah masih kayu tangan. Ini kata-kata Yohanes Salib sangat. Oh Yohanes Salib ya. Ini teks mistik kalau ini sangat mistik. Untuk menikmati segalanya jangan mencari kenikmatan dalam apapun. Untuk memiliki segalanya janganlah ingin memiliki apapun. Untuk menjadi segalanya janganlah ingin menjadi apapun. Untuk mengetahui segalanya jangan ingin mengetahui apapun. Itu salah satu sandaran. Terima kasih loh. Ini karya kami di Indonesia. Jadi pusatnya di Malang, lalu dari Malang menyebar kemana-mana. Saya kunjung sudah semua, kecuali di sini baru. Satu baru di sini dan di Sibolga. Iya, tempat yang banyak bencana kemarin ya. Dan di Sibolga itu kan bisa dibilang
Barus itu kan Pak ya, Romo Iya. deket. Dan bahkan kalau nggak salah ada omongan zaman itu mungkin ada gereja zaman kuno ya Pak. Pertama datangnya misionaris di sana, tapi kemudian menghilang. Kalau yang jalur Jesuit itu bahkan teman kami Pak Blasius Prapta itu melakukan riset kedatangan misionaris Katolik mulai abad ke-7. Oh, di Indonesia. Iya, zaman historian ya. Berarti ya Barus ini mungkin ya. Ya, yang awal di Bukan, lebih dulu itu. Oh di mana itu? Sumatera Utara sudah ada jejaknya ini. Makanya saya nggak heran ketika saya riset ke Aceh, banyak kawan-kawan Romo Pasuknya juga banyak. Iya. Ini mulai sejarah kami di Indonesia. Ya, tadi ya, ini foto-foto kami. Ini beliau Romo Monsinyur Hadi. Ya. Ini saya. Wah, beda banget. Ini Cadar. kita foto lama gini, pinggirnya ada geriginya itu loh. Iya. Sekarang kan urus aja. Ini kan bisa dibilang berarti koleksi otentik karena pas foto zaman kuno ini. Nah ini beliau. Iya, di sini. Oh, Ini sejarahnya kayu tangan. Yang mendirikan Romo Yesuit. Oke, saya juga pelajari itu. Memang yang mendirikan dari Yesus tapi kemudian Ya, diserahkan. serahkan pada Karmel. Ini. bangunan yang pastorannya itu berarti di. Ini. Oh ini. Ini. Ya. Yang sekarang jadi istilah pastoran itu ya. Saya lupa ada orgelnya enggak ya? Di sana enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tapi Dulu ada berarti. dulu ada Pasti ya. mestinya ada. Mestinya. Ya mungkin sudah kemana. Saya enggak menemukan apa ini sayang itu mobil dan kendaraan kuno itu pasti sudah di museum angkut semua. Oh iya sangat mungkin. Iya, Sangat mungkin. Saya tadi maaf Karena mereka lihat kan mobil. momen apa ya? Itu satu-satunya terakhir yang masih saya temukan di depan itu. Itu punya Romo meninggal tahun lalu. Saya kumpulkan beberapa tahun lalu. Ini nggak ada lagi yang lebih tua sudah ini aja. Ya, kalau di museum angkut Ya. sembarang kalir Ya, ada. apapun. Bahkan Ya. mobil Ancore punyanya Pak Dahlan Iskan sing kono Yang ya ada di sana. gitu. Iya. Thank you Romo. Dan thank you sudah melestarikan ini. Dari mana? Surabaya. Paroki mana? Oh iya. Karangpilang. Loh, keponakan saya di situ, Romo Leo Satenio. Di mana? Di Karangpilang. Yang kecil, yang muda, ya. Ngetopnya Satrio. Satria. Ya, masih sering bisa. Nah, keponakan saya. Romo siapa nama? Saya Romo Budiono. Yang lola museum ini. Iya. Oh, yang dulu ya, Romo? Dulu nggak ada. Ini 3 tahun. Waktu kita sini, kita kan suaminya ditutup terus begini. Oh, Ya karena jujur terus terang jarang dibuka. Wah. enggak minta dibuka. Hari itu keberuntungan kita. Ya. Saya tadi sudah ngomong ke Romo, thank you ya Romo. Jangan dibuka, orang nggak tahu. Kok nomor masuk tambah nggak? Iya, kalau nggak ada yang menemani kan. Iya, Romo kan tinggal sini. Enggak, saya tinggal tempat lain. Oh, di sini tidak ada Romo yang tinggal. Ada beberapa. Ini gereja, 3 gereja pertama. Itu Pasuruan, Kayu Tangan. Malawang. Oh iya Pasuruan. Nah, gereja ini gereja yang lenyap, tidak ada bekasnya apapun. Oh, Bahkan satu batu pun tidak ada. Di mana? Namanya Bantul. Bali Arjosari. Jadi tahun 25 itu sudah menjadi paroki. Itu 1925. Bali Arjosari di Bali Arjosari itu di Malang Selatan. Oh, tak kira Bantul itu Bantul. Bantul ya. Tidak ada daerah Bantul. Yang mendirikan seorang tuan itu Pan Mandor. Lindenstein ada namanya. Kan kalau nggak salah di yang arah ke dari Gondalgi Pagelaran ya. Ada Ya, itu gereja tapi apa? Ya? kita nggak tahu itu pagelaran lain. Nanti ini pagelaran ini.
Ini kok bisa enggak ada satupun batu ya? Nah itu, jadi di zaman Jepang kan semua Romo Belanda, suster-suster semua ditangkap. Jadi di seluruh Malang ini tinggal 2 Romo yang menangani, Romo Gondo dan Romo Singgih. Romo Singgih di bagian Malang sampai Probolinggo, lalu Romo Gondo mulai dari Jember sampai Banyuwangi. Maaf ya, berarti itu yang nyuwun sewu ya. Romo pribuminya yang Belanda diangkut semua ya. 2 Romo muda pribumi itu. Maaf. Tapi kemudian Romo Gondo ditangkap oleh Jepang karena beliau membantu menyelamatkan orang Belanda. Nah, ditangkap lalu dipenjara di Sukamiskin, meninggal karena kelaparan dan sakit di Sukamiskin. Wih, berarti cuma tinggal 1 di Tinggal mana? 1 itu, jadi beliau Romo Singgih ini menangani semua itu, mulai dari Malang sampai Banyuwangi, naik sepeda. 1 keuskupan Malang berarti itu. Itu ya seluruh Usman Malang 1 Romo zaman itu. Maka lalu banyak gereja terbengkelai termasuk gereja Balai Arjosari ini. Banyak umat lalu pindah agama dan sebagainya, lalu gerejanya lama-lama ya hancur. Lalu ini sisa-sisanya. Lalu sekarang ya karena lalu kemudian dihancurkan oleh orang, lalu jadi kebun. Gitu. Jadi kita nggak tahu, bahkan tempatnya dimanapun kita nggak tahu lagi karena saksi mata. Nyerok kan gereja tua kan ada ini. Ya, syukurnya kayak gereja Ketangan makin masih ada dan Lawang juga ada. Yang di Pasuruan masih ada ya? Masih, cuma diberi sayap. Nah ini Balai Arjosari yang masih ada, tinggal ya, Mari. Ups, sorry. tinggal fasadnya saja, bagian depannya saja. Tapi Paklarannya. mau dirobohkan oleh orang nggak pernah berhasil karena mereka katanya melihat Romo Blindenstein. Nah, sekarang menjadi tempat ziarah. Lalu di belakangnya diberi payon gitu aja, tapi terbuka. Hanya mempertahankan fasadnya. saja. Saya jujur pernah ke sana dan impress. Jadi tempat apa nih? Ziarah. Sekarang hanya setiap Selasa Legi kalau nggak salah. Kalau itu dekat dengan gereja di gerejanya Jawi Wetan. Enggak, dekatnya gereja Jawi Wetan kan yang di selatannya itu. Lali aku namanya, Bok. Inilah yang kami punyai. Saya masih pakai Vespa, Pak. Ini yang Punya Romo yang mana ini? saya di sana. Kalau Romo kami di tahun dulu itu ada Romo Jan Witzgen itu juga pakai Vespa karena beliau tingginya 190, jadi kelihatan kecil banget. Lucu banget. Koper-koper yang bukan yang paling tua tapi. Representatifnya lah. Tapi hebatnya Romo, koper zaman dulu masih lihat kulitnya awet ya. Romo zaman saya apa? Pirang tahun jeruk putih. Lah, koper saya selama pandemi nggak dipakai, brodol. Thank you Romo. Ya ini kalau ini memang saya rancangan, tapi yang melukiskan ada satu bapak orang Jember. Ini saya pilih Pak Bagong namanya. Saya pilih 14 orang yang berjasa dalam sejarah Karmel di Indonesia. Oh gitu. Romo-romo Belanda, Romo-romo apa ini pribumi pertama. Pak Bagong itu ya Pak Bagong. Ini bagusnya kalau dilihat dari jauh. Kalau disorot dengan lampu malam-malam bagus kan. Loh, kalau ruangan ini pun dimatikan dari bulannya purnama dari sini juga bagus loh ini. Ini barang-barang pribadi yang dia wakil-wakil dari banyak itu punya romo-romo yang sudah meninggal. Kalau ini manuskrip ini sejarah Malang Selatan. Oh gitu. Ya, kita sebelah. Saya kalau nggak dipublikasi ini. Iya. Ini jadi ini bahasa Latin notulen dari rapat rumah kami. Jadi biara itu kan kami wajib sebulan sekali pertemuan bersama. Lalu apapun yang dibicarakan dicatat. Masih menulis dalam bahasa Latin. Sekarang nggak ada lagi yang bisa. Lah ya. Kamu masih bisa? Bisa membaca sedikit-sedikit. Oh, tapi sorry. tidak sangat lancar. Itali yang lancar. Oh Itali. Dengan bahasa Ibrani karena mengajar kitab suci, bisa Yunani. Paspor zaman kuno, KTP, Ya. SIM. SIM KTP sih ono. Berarti SIM zaman Jepang, SIM zaman Belanda, KTP-nya mungkin masih ada kali ya. Ini contohnya di atas itu ada tahun itu cuti itu. Jadi ini kartu teks setiap anggota kami Romo-Romo Karmel itu.
Jadi dulu Romo-Romo Belanda itu cutinya 10 tahun sekali. 10 tahun baru boleh pulang ke Belanda. Zaman itu. Data-data itu menarik sekali kan. Karena sekarang itu mereka kan setiap kali pengen apa nih cuti. Pengen pulang. Ya, aduh, kenang-kenangan Zibo, Istana Kepresidenan. Istimewa. Ya pokoknya yang ada yang apa maksudnya. Thank you loh Romo. Kami diberi private tour luar biasa ini ya Pak ya. Yang itu barang pribadi Monsinyur Hadi Sumarto tadi. Nampaknya masih ada keturunan Ningrat juga ya nih. Sini tuh orangnya sangat rapi. Oh iya, Ketika itu meninggal, kekancingannya itu. ya si Bapak tahu lebih baik ya. Kekancingan ini beliau ketika jadi uskup di Malang. Iya. Ini pengangkatan beliau jadi uskup dari Paus. Saya dulu juga kan sekolah Wain, jadi tahu kan doa syukur aku kan masih sebelum Herman Yosef kan beliau. Ya, Hadi Singharta. Melalui ini beliau diundang kalau ke Vatikan menjadi narasumber. Iya. Ikut sidang. Kacamatanya Pak. Nah, Wih, ini dompetnya loh. Apa paling nggak tempat nyimpen dokumennya. iya, dokumen. Paspornya udah sampai 6. Minum kali 5 itu paspornya. Dan ini rapi ya, kalau dikumpulkan saya ini enggak tergun. Ini kami punya koleksi uang tapi belum kami tata, belum punya waktu saya belum. Mesin ketik. Ini koleksi bagus ini, Ya. macam-macam. Kapan itu dari Kemenkeu sini kantor itu di alun-alun tapi Iya. juga Iya. mereka mau membuat museum. Ah. Lalu datang sini mau lihat-lihat Romo. Ya. Bahkan katanya koleksinya kami lebih banyak. Ya, terima kasih loh Romo. Enggak maksudnya dalam arti saya sebagai umat melihat Karmel apalagi di Malang kayak gini luar biasa. Ini mesin nano ya. Ini pemotong. Pemotong, ya. ya? Kami masih pakai dulu di batu. Habis dijilid Iya, dipotong. jilid. Iya, sekarang nggak Jadi bisa. sambungannya dengan mesin cetak. Iya, mesin cetak. Ini stensil. Sensilnya ya. Stensil itu dengan itu ya. Kalau enggak ini udah nggak ada yang memperhatikan, bahkan yang muda nggak tahu bahwa ini apa ya. Gitu. Saya masih dulu punya ini, saya cari. Saya cari ini dan ketemu ini. Iya. Ya Ini tapi juga kan digudang di apa. paling nggak kan Romo ngajarkan ke yang muda apa supaya mereka bisa melestarikan ya Romo ya. Kelihatan radio, mesin ketik, laser disc rasanya masih ada. Ini apa penerima ini ya apa parabola. Terus ini laser disc. Zaman papa saya meninggal tahun 80-an, teknologinya laser disc. Itu stensil muter itu. Iya. Nah ini BlackBerry, Nokia. Kalau dijajar begini kan punya makna. Kalau sendirian di kita nggak ada maknanya. Sipo juga masih ada. Iya. Wah, itu abadi itu. Iya. Sekarang muncul Sipo yang imajiner sekarang. Nah, oh gitu ya. Iya, anak-anak udah kan sekarang ya jadi pakai itu. Ya, jadi nggak pegang Siponya tapi pakai imajiner. Ini juga sudah jadi barang museum fax. Oh iya, udah bagus lagi sekarang. Sekarang yang buat faksimil bukan itu lagi, udah beda. Iya. Lah ini beta, rewinder. Apalagi ini Oh ya, piringan hitam. Hanya itunya nggak ada kan. gramafon. Kamu alah beli rokok jarum iklannya digedein lah jarumnya itu. Saya nggak bukan promosi rokok, saya juga nggak suka rokok. Saya masih nyimpen nih tas kayak gini. Iya. Dulu sempat booming itu Oh, gitu. ya. Ya tasnya dosen zaman dulu ya. Iya. Tahun 80-an dulu sangat bergengsi. Iya. Sekarang Udah ransel sekarang. Pak Lutfi pun langsung. Jaketnya pun Eiger. Karena Pak Lutfi ini suka naik gunung juga. Masih ngajar lama nih Pak. Lutfi. Jadi Masih pensiun masih lama. 3 tahun. 3 tahun. Itu fakultasnya jadi Ilmu sosial. ilmu sosial. Oh, Departemennya sejarah. sejarah. Oh.
Oh, jadi murid-murid itu yang kesini ya? Iya, iya. Ada anaknya teman saya. Itu dia bilang anak saya di sejarah UMU, ya dia datang ke sini. Ada kira-kira 5-6 orang waktu itu. 6. Oh, dengan teman-teman ya. Teman-teman. Iya. Lalu ya, Berarti Saya juga ngomong-ngomong. dorong anak-anak itu supaya kalau bikin sepeda itu yang sesuai dengan passion mereka, gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Iya, iya. Apalagi Kalau kalau ini sudah menjadi bisa ada penelitian juga. ini jelas ini. soalnya kalau di Malang ini jujur museumnya pemerintah Purwa ya kayak gitu, yang Kabupaten Singasari ya kayak gitu. Iya. Saya Singasari pernah. Purwa malah belum lihat koleksi kami. Saya beberapa kali bawa anak-anak juga ke museum-museum ini. Kebanyakan Saya- koleksi Apa ini? Bagaimanapun mau tidak mau, saya lama di Roma dulu. Itu seluruh kota itu kan seperti museum bahkan. Iya. Dan ada museumnya itu sekitar 70 di kota Roma. Nah itu dia luar biasa ya. Yang besar memang ya misalnya Museum Vatikan. Yaitu kalau mau keliling sungguh 10 jam pun tidak selesai. Satu. Kayaknya bahkan seperti apa Basilika itu juga kayak museum. Gitu. Ya museum dari seperti museum. Lalu dari Basilika kita Prancis tapi nggak pernah malah ke Louvre. keren. Kalau ke New York pernah, metropolitan ya. Wah itu luar biasa. Luar biasa. Jadi Asmat itu saya sampai aduh, terkagum-kagum. Ada bangunan besar sekali tentang Asmat. Itu gila. Jadi kayu yang paling besar, paling tinggi, mau barang kuno di sana. Penuh itu. Ada apa di kayu itu ya mungkin setingginya ini. 5 meter. Bahkan patakannya mau coba itu ya Pak ya. Oh, itu di di Smithsonian. Oh, Smithsonian ya. Kalau ini ini mau apa ini? Batuan itu. Ini apa nih lah? Apa nih bahasa ilmiahnya ini? Ini bahan buah ini Pak. Itu Oh, fosil buah. Fosil buah katanya sih yang jual 2 juta tahun katanya dia bilang. Fosil buah rumah kami kan tidak jauh dari Sangiran ya. Nggih. Jadi kadang-kadang ada Romo atau saya ajak ke sana. Sangiran. Baru kami punya koleksi wayang. Karena Romo kami ini ada murid saya, anak saya ini yang bisa dalang. Sedang dalang habis Natal kemarin. Wih. Nanti rencananya Agustusan ini dalang lagi. Gitu. Jadi saya mendorong saja. Saya dulu sebetulnya ya ditawari untuk dalang. Itu saya mungkin ya sedikit-sedikit ada walaupun nembang nggak terlalu bisa. Tapi kalau sabetan apa itu ada sebetulnya. Tapi nggak diizinkan oleh pimpinan saya. Nggak suruh belajar ke Roma. Lalu ngajar ini. Tapi kami punya koleksi ini karena ada romo-romo kami. Ini wayang Pak. Jadi Wayang tentang Kristiani ya. yang diwayangkan. Gitu. Walaupun sekarang ada tren untuk mengembalikan titik ini kan karena wajahnya kan wajah manusia. Sementara wayang kan ada figurasi yang memang sengaja dilepaskan dari wajah manusia dengan penuh simbol. Nah, kami rencananya juga membuat kembali ke itu, tapi nanti ceritanya kita suci. Yang kemarin itu juga lahir Gusti Yesus, tapi dengan dia sudah anak saya ini sudah bisa membuat. Mirip wayang Potehi. Ya. Salut Romo. Luar biasa ya Pak ya. Apalagi kalau dijelaskan langsung oleh Romo ini jadi lebih hidup. Sekaligus kurator kan. Lah ya makanya. Cuma belum lengkap ini. Loh. Pelan-pelan. Tapi yang pasti Romo melangkah dan sudah sampai segini ini sudah luar biasa loh. Saya hanya pokoknya syukur ya sudah terkumpul hanya itu. Tapi paling tidak di Malang ini yang kayak begini sudah lumayan seperti apa museum yang punya hobi juga punya Pak Yansen ya yang di Yansen itu yang di Mojokerto, tapi di Malang kan ada museum namanya Oh iya. Ganesha. Saya lihat di YouTube Pak Haji yang Mojokerto ya. Museum Gubuk Wayang. Gubuk Wayang. Nah, di Malang ada cabangnya kecil Ganesha di Hawaii Waterpark. Di Hollywood Park. Terus kemudian Di jalan komplek itu ada museum Ganesha. terus ada lagi di Jatim Park itu ada satu namanya istilahnya saya lupa namanya, pokoknya kalau di Jogja juga ada museumnya History of Java atau apa namanya. Saya malah lihat di Bali karena kebetulan kenal. Dia punya juga satu kompresi. Siapa? Pak Prayit namanya. Oh, Pak Prayit. Dia meninggal. Dia punya juga museum wayang. Saya Jawa semua, Bali mungkin.
Di Malang banyak kok ya, Pak ya. Ya salah satu kolektor wayang ya Pak Dwi Cahyono itu. Oh, Dwi Cahyo, Iya iya. kan dia punya banyak koleksi wayang-wayang, sampai wayang Tengger dia punya. Itu sayangnya lalu ya, apa ini, budaya itu tinggal dalam museum. Iya. Itu salah Padahal- satunya tidak ada yang nanggap katanya sekarang. Lah nangkap juga mahal. Iya, itu salah satu maksudnya harus ada apa ya, diskusi budaya di Indonesia. Iya. Karena nggak bisa dibuat digitalnya itu masalahnya. Ya harus orangnya langsung. Ya paling enggak ada di video di YouTube itu membantu lah, tapi karena beda ya dengan Beda-beda. Jelas beda, nanti touchingnya itu nggak kena. Iya, iya. Mendengar musik langsung live lain sekali. Gamelan itu kan membawa. Iya. Tapi ya mungkin tetap harus ada gerakan itu untuk melihat. Ini Romoy. Orang baru. Ya, ini sudah golong rapi ini. Purwa aja belum tentu sebagus ini ya, Pak. Jawanya sudah gotro ya. Apa Lutfi? Hah? Dibandingin Purwa aja belum tentu nggak bisa dibilang. Ambu Purwa itu kan by project masalahnya. Jadi masih banyak lagi koleksi yang ada di storage itu bahkan nggak tahu kapan akan di display. Karena sempat saya tanyakan apakah mereka punya dana yang rutin untuk display secara bergantian gitu. Nggak bisa jawab mereka. Jadi koleksinya banyak yang ada di storage. Tapi disimpan ya. Disimpan memang. Ya termasuk koleksinya yang dari kayu tangan. Tidak di display lalu orang tidak diundang untuk apa mengakses kan ya. Ya emang Itu amin, tambah rusak nanti ya, ya tidak membawa. minimal kan berdebu, kemudian Iya. kalau nggak dikonservasi ya jamur. Ini saya kapan itu ya beli gawangan apa ini? Frame. Iya, gawangan itu dalang itu wayang. Hanya untuk supaya bisa display. Karena kalau di kotak saja nanti siapa yang nonton. Betul. Orang datang. Walaupun dia harus dibersihkan. Luar biasa ya, Pak ya. Iya. Ya gini-gini itu sudah barang dibuang ini. Sudah jual sana dan Sambung kembali. saya sambung gitu. Ini kan kalau museum sambungan atau tidak kan salah sama sekali. Kalau nggak salah ini buatan Kasongan ya. Kasongannya. Kasongan Jogja. Saya hafal, kan Gayanya ya. gayanya khas mereka itu. Saya senang benda-benda. Iya. Itu asmat itu bagi saya. Ya, Sangat. ini kan kelompok apa embis ini. Kalau bahasanya akad embis. Simbol-simbol apa leluhur. Dia kalau di Australia kan mereka modelnya kan reptil. Ya. Kalau di Ahmad lebih ke sosok manusia. Tapi menggambarkan leluhur. Kalau di Australia kan berarti orang aborigin ya. Aborigin ya, native Australian. Ya saya sudah bawa apa itu dari Sydney apa ya? Melbourne. Melbourne. Oh, oke. Salut saya, Pak. Salut. Mau di gimana Pak? Saya ingat Bapak. Kapan-kapan. Cukup lagi ya. Nanti kalau ada kesempatan, Iya. ketemu kuncinya kita. Iya. Kalau ada Saya lihat di sana kalau sempat tahu. Oh ini. Ini saya nggak bisa ngaturin tujuan. Ya? Oh betul nuwun, ampun. no, karena puasa juga kan beliau. Mestinya biasanya ngopi-ngopi dulu. Terus. Nanti kalau udah selesai apa nih? Ayo Iya.